warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sahabat FDK TV dimanapun kamu berada. Gimana nih puasanya udah keberapa ya? Udah puasa ke-11 ya. Gimana kira-kira masih tahan, masih kuat, masih semangat? Nah, balik lagi di channel FDK TV Dakwah Kreatif Milenial. Dan balik lagi bersama saya Dian Indah Multazam. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Dan seperti biasa, bintang tamu kita ini bukan bintang tamu yang kaleng-kaleng. Jadi cuman di podcast ini aja yang bintang tamunya nggak kaleng-kaleng ya kalau kata anak Medan. Jadi buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau kamu anak FDK, jangan lupa subscribe ini. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu kita, langsung saja kita sapa. Di sini ada Profesor Dr. Zainal Arifin MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya, Prof. Semangat, ya. masih ke-10. Masih ke-10. Masih semangat. Karena masih jam setengah 10 ya, Prof. Iya, ya. Masih 10. semangat jadinya. Kalau di jam-jam siang kayaknya rawan juga, Prof. Iya. Sudah lemes ya. Oke, Prof. Semangat. Katanya kalau sudah mau mendekati bulan Ramadan tuh banyak yang mulai berkurang semangatnya ya kan, Prof. Berkurang lagi, banyak yang mungkin sudah udahlah karena udah 10 udah nggak tarawih lagi. Itu memang menjadi apa ya, Prof ya? Kebiasaan atau habitat atau apa? Merupakan hal yang salah lagi. Tapi untungnya anak-anak FDK kayaknya enggak ya, Prof ya? Iya. Insya Allah. Gitu. Oke, sahabat FDK TV semuanya, hari ini kita akan membahas tema harmonisasi Al-Quran dan keagungan Ramadan. Jadi nanti kita akan kulik-kulik lagi ilmu dari Profesor Dr. Zainal Arifin MA ini. Bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan harmonisasi Al-Quran dan apa saja keagungan-keagungan bulan Ramadan. Nah, Prof, maksudnya ini sebenarnya apa, Prof? Harmonisasi Al-Quran ini, coba dijelaskan. Iya, lebih jelasnya kita melihat surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Jadi harmonisasi apa? Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan jelas bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an agar para pemirsa dimanapun Anda berada menjadi orang-orang mulia. Jadi Al-Qur'an ini memuliakan. Satu hari kita membaca Al-Qur'an pahalanya 1000 bulan loh. Tidak saja di bulan suci Ramadan, tapi di bulan suci Ramadan lebih dari itu. Tidak ada kemuliaan lebih dari itu. Maka ada 5 hal kalau kita lihat dari surah Al-Baqarah 185 ini. Yang kedua, harmonisasi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Allah langsung to the point. Ada 3 tugas. Kenapa kita harus semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran? Karena kalau kita pergi ke FDK, tidak tahu arah dan jalan, maka kita akan meminta GPS lah ya, Google Map untuk mencari. Kalau misalnya nggak dapat gimana? Hilang sinyal, nyasar. Maka Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu guidance, way of life. Jadi kalau hidup ini nggak punya tujuan, 70 tahun, 80 tahun hidup di ini nggak punya bekas. Tapi kalau kita tahu guidance hidup ini, maka satu hari di dunia bagaikan 1000 bulan kebaikan. Karena kita tahu tujuan hidup, kita fokus. Dan kedua, kita lihat bayyinatin minal huda. Ada penjelasan-penjelasan yang begitu clear. Jadi Al-Quran ini bukan buku undang-undang. Yang tebal semuanya undang-undang, pasal demi pasal, bab demi bab, ayat demi ayat, tidak. Al-Quran 2/3-nya cerita. Cerita. Jadi ada orang sukses, ada orang gagal. Ada tipe nabi-nabi yang sukses, kita boleh copy paste, ATM, amati tiru, modifikasi gaya hidup mereka. Sukseslah itu. Atau ya udah kita lihat tipe Firaun, kita bisa lebih kejam dari Firaun, lebih dari Namrud. Ya hidup adalah pilihan. Maka yang ketiga Al-Furqan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bedanya jelas. Jadi Al-Quran bukan sekedar buku enak didengar, omong-omong gitu.
tapi juga sebenarnya guidance tadi jelas arahnya. Apakah saya menjadi orang baik mengikuti Nabi Muhammad dan para nabi, atau saya mau jadi orang jahat lebih bejat dari Fir'aun? Furqan jelas. Anda tinggal pilih. Inilah harmonisasi Al-Quran dalam kehidupan ya di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, langsung saja to the point. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Al-Quran ini diturunkan membuat hidup kita harmonis. Hati kita selaras dengan pikiran kita, selaras dengan ucapan kita. Karena Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan dari Al-Quran itu kesukaran. Maka mudah itu digambarkan dalam surah Al-Fatihah dengan siratal mustaqim, jalan lurus. Karena jalan berliku-liku itu menguras tenaga. Apalagi jalan muter-muter capek. Iya, maka habis minyak ya Prof. Habis minyaknya, habis pikiran, apalagi nyasar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Marah-marah kita di tengah jalan tuh nggak enak. Hidup ini kena marah nggak enak, marah-marah pun tak enak. Apalagi sudah sampai tujuan rupanya nyasar. Maka yang kita perlukan adalah jalan lurus, jalan yang penuh dengan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah dia tiap hari kita minta dalam doa-doa kita 17 kali supaya tetap istiqomah. Yang digambarkan Al-Quran dengan kemudahan. Itulah yang ketiga. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Maka yang keempat, supaya nanti waktu kita lebih enak untuk berdiskusi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau di bulan suci Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, kita mendapatkan hidayah, itu karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Jadi kalau ada umat Islam yang beriman di 10 awal semangat, 20 berikutnya nggak semangat, indikasi dia tidak mendapatkan hidayah. Indikasi dia adalah orang-orang yang merugi. Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan lepas dari neraka. Di bulan suci Ramadan dosa dia tak berkurang. Di bulan suci Ramadan Allah masih menyentempel dia sebagai penghuni neraka. Allah tak menurunkan rahmatnya. Rugilah. Karena satu hari di neraka itu 50.000 tahun usia dunia. Bukan 50.000 hari ya, 50.000 tahun usia dunia. Gambaran dari khalidina fiha abada. Di neraka itu bagi kafir kekal selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu unlimited lah ya. Diilustrasikan 50.000 tahun satu hari. Kalau setahun kalikan aja 50.000 tahun kali 365 hari kali 365 hari. Hitungnya udah payah ya kan. Gak bawa kalkulator pula saya Prof. Itulah dia masalahnya. Maka gapailah hidayah Allah. Kalau sudah kita gapai, kita berhak untuk bertakbir. Walitukabbirullaha tadi. Hidayah itu memang harus dikejar, dijemput, atau memang dia datang sendiri, Prof? Iya, hidayah itu given ya. Semua orang telah mendapatkan triliunan hidayah dalam hitungan detik. Mata berkedip itu hidayah. Napas keluar dan hirupan napas itu adalah hidayah. Kalau sempatlah kita nggak bernapas, selesailah kita sudah. Darah mengalir itu hidayah. Jantung berdetak, paru-paru bekerja, kaki berjalan, tangan bergerak. Semua hidayah. Ada triliunan hidayah Allah dalam hitungan detik. Allah telah berikan. Tinggal kita mau ambil peluang ini atau tidak. Oh gitu. Ya, jadi hidayah itu berserak, bertebar, meleak kata orang Medan ya kan. Di mana-mana ada hidayah. Kalau hidayah si perempuan itu mungkin jarang. Tapi hidayah Allah tuh ada di mana-mana. Iya kan? Dan yang terakhir wala'allakum tashkurun. Yang kelima, harmonisasi Al-Qur'an di bulan suci Ramadan bagi kita adalah pandai-pandailah bersyukur. Waktu tinggal 10-20 hari lagi dan itu tak lama lah ya. Dan itu akan habis pada masanya. Gak terasa tuh. Gak terasa. Yang menjadi masalah dari awal sampai akhir awak nggak merasa ini bulan suci Ramadan. Itu yang menjadi masalah. Kita tidak menikmati Ramadan sebagai bulan ampunan, sebagai bulan melebur segala dosa, sebagai bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 bulan mungkin banyak dosa, banyak juga pahala. Harapannya pahala tetap bertambah, dosa habislah. Inilah dia bulan.
Ini bulan rahmat. Artinya apa? Agama lain itu nggak ada seperti ini. Puasa dengan Al-Quran itu nggak ada. Ada khusus bulannya gitu Ada lagi ya khusus Prof ya. bulannya. Orang baik di agama apapun pasti puasa. Saya pernah sama kami di RRI. Saya sudah hampir 20 tahun di RRI. Ada acara Gereja Kemenangan Iman Islam. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. GKII ya. GKII pula Indonesia. Itu pendetanya Gideon Munti. Setahun 200 hari dia puasa. Setahun 200 hari. 200 hari. Dia menyatakan itu dalam sebuah ceramahnya. Artinya orang suci itu puasa. Saya pernah ketemu juga orang seperti taat kita seperti ya, Prof ya. Iya, orang suci di agama apapun. Kita ceramah seperti ini, ada rekaman sebelum saya pendeta Danti, siapa perempuan, botak kepalanya pakai kain ihram, dia cuma yang warna coklat. Biksu. Yang perempuan itu dia katakan, Pak Ustadz boleh saya dahulu, karena apa? Karena kami jam 9 harus masuk asrama untuk puasa. Sampai jam 9 malam. Kami 9 pagi sampai 9 malam kami puasa. Orang Buddha puasa. Itu nggak kemana-mana juga dia puasanya, tetap. Dia masuk asrama. Oh gitu dia ya Prof berpikir ya. apapun apa yang dilakukan. Benar-benar meditasi lah ya ibaratnya. Artinya orang baik di agama apapun puasa. Tapi khusus orang baik saja. Orang baik ya. Islam ini semuanya puasa. Jadi semuanya baik. Ini yang harus kita syukuri. Yang kelima, la'allakum tashkurun. Pandai-pandailah bersyukur. Jadi kalau ada orang nggak puasa dan merasa untuk apa puasa, dia nggak menerima anugerah nikmatu Rabbi, nikmat dari Allah yang luar biasa. Orang hanya memikirkan materi itu adalah nikmat. Hati lapang itu nikmat loh. Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah itu nikmat loh. Punya anak soleh soleha, punya istri soleha, punya suami soleh itu adalah nikmat loh. Dan kenikmatan itu auranya bukan sekedar material tapi juga spiritual yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini. Maka kalau ada orang yang nggak menikmati Ramadan, nggak pandai bersyukur, sayang sekali ya Prof lah. Dan Al-Quran lah yang mengajarkan itu. Maka bagaimana supaya kita menikmati Ramadan ini? Baca Al-Quran, terjemahnya dibaca, dipahami maknanya. Dan saya melihat itu yang kurang dari kita. Itu tadi hidayah juga termasuk ya Prof ya. Karena yang biasanya di pikiran kita ini hidayah tuh hanya datang untuk orang-orang tertentu saja Prof. Ternyata semua orang mendapatkan hidayah, tetapi hidayah yang seperti apa ini macam-macam ya Prof ya. Ya, tinggal kita. Ada orang menggelindingi ratusan bola dari atas. Kita di bawahnya. Kalau kita tetap berdiri tegak, satu bola pun nggak dapat. Ambillah bola itu. Mau berapa banyak kita ambil peluang hidayah Allah. Ketika kita dapat hidayah Allah, waduh, jangankan baca Quran ya, hafal Quran setahun 30 juz pun bisa loh. Kalau memang sudah niat ya Prof. Sudah niat mengamalkannya. Waduh. Jadi orang kalau sudah dapat hidayah, jangankan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis pun dinikmatinya. Rutin. Jangankan sholat wajib, sholat sunat pun dikerjakannya. Jangankan zakat 2,5%, sedekah infak wakaf pun dia lakukan. Karena apa? Karena Allah berikan kepada kita itu kewajiban dalam taraf batas minimalis loh. Dan kita bisa berbuat dengan sukacita lebih jauh, lebih dalam dari itu. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu sudah dekat dengan kita. Dan hidup ini bukan sekedar kita dengan sesama manusia, tapi juga kita dengan Sang Pencipta. Maka di ayat setelahnya kita menemukan itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, yang jawab langsung Allah loh. Kita berdua begini ngobrol, saya Nabi Muhammad contohnya, Anda bertanya di mana Tuhan katanya. Yang jawab langsung Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Fa inni qarib. Allah itu sudah sangat dekat dan paling dekat di bulan suci Ramadan ini. Karena memang spiritual kita diasah.
Maka berdoalah, mintalah yang terbaik. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu, respon positif. Apa yang diperintahkan Allah yang wajib lakukan. Yang haram tinggalkan. Yang sunat sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Yang makruh tinggalkan semampunya. Wal yu'minu bi. Ini cerita tentang percaya atau tidak kita kepada Tuhan. Beriman tadi ya Prof. Beriman tadi. Yakin nggak dengan Allah. Menumbuhkan keyakinan dari Al-Quran tadi. La'allahum yarsudun. Kalau tadi kita pandai bersyukur, akhirnya kita pun menjadi manusia yang cerdas, yang waras, yang pintar banyak. Yang waras payah. Nah, terkadang pintar belum tentu waras ya Prof belum tentu ya. Waras, ya. Jadi yang kita inginkan nih waras. Waras dulu ya, lebih baik ya Prof ya. Ya. Karena memang ternyata nikmat itu hanya bukan materi ya kan Prof, tapi memiliki teman-teman yang baik itu juga salah satu nikmat ya Prof. Benar sekali. Menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah itu adalah keuntungan nikmat terbesar dari Dan Allah itu harus Subhanahu wa disyukuri, taala. jangan lupa. Kenapa? Karena kalau kita beriman, kunci surga sudah kita pegang. Kuncinya ya Prof Kuncinya. ya. Kita yang punya itu Iya, kuncinya. tinggal kalau kita banyak beramal sehingga kita tidak transit di neraka. Nah, kalau kita tak punya amal, transit di neraka. Karena itu memang notabene-nya semuanya akan masuk surga ya Prof ya katanya. yang beriman. Iya, yang Yang beriman. muslim, yang kafir tidak. Iya, Maka iya. jangan pernah sahabat FDK yang kreatif dan milenial ini dimanapun berada berpikir untuk menjadi murtad ya. Nauzubillah ya Prof ya. Nauzubillah min zalik. Harapannya tetap istiqomah di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup ini tak lamanya. Iya, sebentar saja bisa wafat dan semua orang pasti wafat. Tinggal nunggu giliran. Tunggu Boleh waktu jadi ya kan Prof. indah duluan baru saya. Atau Kameramennya aja dulu Prof. nggak apa-apa, ini masalah tinggal nunggu waktu. Mau Iya. kameramen atau indah itu antara kalian berdua lah. Saya nyusul gitu ya. Saya pun nanti nyusul juga Prof. Lebih cepat lebih bagus. Lebih ya kan? lebih cepat lebih bagus ya Iya. Prof ya. Tapi kayaknya amal kita belum cukup ini Iya. Prof, supaya kita semuanya bisa berkumpul di Jannatun Naim Amin juga. amin ya rabbal Ya alamin. mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul ya sahabat FDK TV semuanya di surganya Allah. Dan tadi harmonisasi Al-Quran dan keagungan Ramadan sudah tuntas ya kita bahas. Sebenarnya ini masih panjang ya kan Prof, tapi Ya. memang waktu kita memang harus di time up dulu karena ada lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Nanti akan kita bincang-bincang lagi ya Prof ya Insya Allah. mengenai tema-tema lain yang mana harmonisasi Al-Quran ini kalau disimpulkan keselarasan ya Prof ya. Ya. Keselarasan kita bagaimana kehidupan sehari-hari menyelaraskan dengan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ada 5 hal tentunya. Yang pertama, bersama Al-Quran Anda pasti mulia. Yang kedua, Anda mendapatkan petunjuk dan semua orang digambarkan petunjuk itu dengan kisah-kisah yang tertuang apik di dalam 6.236 ayat Al-Quran. Yang ketiga, bahwa mengharmonisasi Al-Quran ini mudah karena Allah yang menggaransikan kemudahan itu. Yang keempat, kalau Anda berhasil, jangan lupa agungkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini diberlakukan bagi mereka yang menang lah. Kalau Anda nggak puasa, masa takbiran? Nggak nyambung itu. Yang terakhir, pandai-pandailah bersyukur. Nikmati hidup ini setetes demi setetes, semenit demi semenit, lebih dekat kepada Allah, lebih bahagia bersama Allah. Masya Allah, Terima kasih. tabarakallah. Luar biasa sahabat FDK TV. Hari ini kita sangat banyak sekali dapat ilmu-ilmu tambahan ya mengenai kehidupan, gimana cara kita untuk tetap bersyukur dalam hal apapun gitu. Jadi sahabat FDK TV, sampai di sini pembahasan kita tentang harmonisasi Al-Quran dan juga keagungan Ramadan. Sebelumnya terima kasih Prof. Terima kasih, sudah Indah. meluangkan waktunya di FDK TV, dakwah kreatif milenial. Dan
Sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih juga kepada kalab kita. Wah, Pak Ahmad yang paling luar Samsudin. biasa ya. Iya, calon doktor. Mudah-mudahan Masya sebentar lagi Allah. dikabulkan Allah segala hasratnya. Berangkat menunaikan ibadah haji menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Boleh tepuk tangan semuanya. Iya, di sini rame penontonnya, sahabat FDK TV, karena nggak disorot aja ya. Banyak penonton bayarannya di sini. Oke, kalau gitu buat kamu semua sahabat FDK TV, jangan lupa kalau kamu ngakunya anak FDK, jangan lupa subscribe, apalagi Prof, Dan berikan lonceng. like dan share gitu. Oke, sampai di sini, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.